Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tenang, dan selalu dilindungi dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku akan bawain sebuah cerita horor yang katanya beneran terjadi dan sempat bikin geger warga sekitar lereng Merapi. Ceritanya tentang seorang pria bernama Dimas yang tiba-tiba jadi kaya raya. Tapi bukan karena menang undian atau buka usaha, bukan. Tapi karena nginep di sebuah gubuk tua angker di tengah hutan selama 3 malam sendirian. Kedengarannya kayak urban legend ya, tapi kisah ini punya detail yang bikin bulu kuduk merinding. Apa yang sebenarnya terjadi selama 3 malam itu? Kenapa uang bisa datang sendiri? Dan apa bayaran yang harus dia tanggung setelahnya? Yuk, siapin posisi paling nyaman, matikan lampu kalau berani, dan mari kita mulai ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa klik like dulu, subscribe kalau belum, dan nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor seram lainnya dari channel ini. Kalau sudah siap, kita mulai. Namaku Dimas. Aku lahir dan besar di Jogja, tepatnya di daerah Sleman. Cerita ini terjadi sekitar 5 tahun lalu. Waktu hidupku lagi di titik paling rendah. Aku baru aja di PHK dari tempat aku kerja sebagai teknisi alat berat di pabrik. Kupikir bakal gampang cari kerja baru, soalnya pengalaman udah lumayan. Tapi ternyata hidup gak segampang itu. Semenjak kena PHK, aku muter-muter ngelamar kerja ke mana-mana, tapi gak ada satupun yang nyantol. Aku nyoba dagang kecil-kecilan, buka jasa servis keliling, bahkan pernah jadi driver ojol. Tapi semua kayak gak pernah cukup buat nutupin kebutuhan hidup. Ditambah lagi aku punya utang. Utang yang sebenarnya bukan karena foya-foya, tapi karena bantu orang tua bayar biaya rumah sakit. Waktu bapak sakit keras, setiap malam aku cuma bisa duduk di kasur sempit di kamar kosku yang pengap, mikirin gimana caranya besok bisa makan, bayar kos, dan nyicil utang. Tidur pun gak pernah tenang. Rasanya kayak dikayar-kar terus, sama rasa bersalah dan takut gagal. Waktu itu aku udah hampir nyerah. Aku sempat kepikiran buat ngelakuin hal-hal bodoh yang gak pantas aku ceritain di sini. Tapi untungnya, hidup masih ngasih aku satu kesempatan. Walaupun jalannya aneh banget. Sore itu aku lagi nongkrong sama temenku, Bayu. Dia anaknya santai, banyak ngomong, tapi juga lumayan banyak tahu soal hal-hal mistis dan kepercayaan orang Jawa. Dari dulu, dia suka dengerin cerita-cerita horor, dan kadang suka nyeritain lagi ke teman-temannya. Tapi biasanya aku cuma anggap itu sebagai hiburan aja. Sampai akhirnya, sore itu dia ngomong gini ke aku. Mas, aku punya cerita. Tapi jangan ketawa dulu ya. Serius ini. Waktu itu, aku cuma angguk. Aku udah terlalu capek buat ketawa. Dia lalu cerita tentang sebuah gubuk tua yang katanya ada di salah satu jalur sepi di lereng Merapi. Tempat itu udah lama gak ditinggali, tapi masih berdiri. Katanya, tempat itu bukan tempat biasa. Banyak orang yang percaya gubuk itu dipakai semedi atau tapa oleh orang-orang zaman dulu. Ada juga yang bilang tempat itu semacam gerbang ke dunia lain. Tapi yang paling bikin kupingku berdiri adalah waktu Bayu bilang, kalau kamu bisa kuat nginep 3 malam di situ, uang bakal datang sendiri. Serius, gak pakai tumbal, gak pakai sesajen, gak pakai ritual aneh. Yang penting niat kamu kuat dan jangan takut sama apapun yang muncul. Waktu itu aku langsung mikir, ini pasti cerita buat nakut-nakutin doang. Tapi Bayu kelihatan serius banget. Dia bilang ada temennya, anak bengkel dari Muntilan,
yang katanya pernah nyoba itu. Orang itu tadinya juga susah, malah lebih parah dari aku. Tapi habis nginep 3 malam di gubuk itu, tiba-tiba aja dia bisa buka bengkel baru, punya motor baru, dan lunasin semua utangnya. Tapi Bayu juga bilang, orang itu nggak pernah mau cerita detail soal pengalaman 3 malamnya. Katanya, yang penting udah kejadian, dan jangan dibahas lagi. Sepulang dari nongkrong itu, aku nggak bisa tidur. Otakku muter terus. Di satu sisi, aku ngerasa itu cerita ngaco. Tapi di sisi lain, aku juga tahu aku udah kehabisan pilihan. Aku nggak punya siapa-siapa yang bisa bantu. Dan anehnya, entah kenapa, cerita itu nyangkut terus di kepala. Malam-malam berikutnya, aku mulai cari info. Aku mulai nonyo-nanya kekenalan, termasuk orang yang tinggal di sekitar lereng Merapi. Aku nyamar, bilang cuma pengen naik gunung, tapi nyari jalur yang jarang orang tahu. Sampai akhirnya, satu hari, aku dikasih tahu arah umum lokasi si gubuk itu. Tempatnya nggak ada di jalur wisata, bukan juga di jalur pendakian resmi. Lebih mirip jalur warga lokal yang biasa lewat kalau mau ke ladang atau ambil kayu bakar. Aku nanya-nanya lebih jauh, dan beberapa orang langsung pasang muka aneh waktu aku sebut tempat itu. Ada yang langsung bilang, "Mas, jangan main-main ke situ. Itu tempatnya bukan buat orang biasa." Tapi ada juga yang cuma bilang, kalau memang niatmu bersih dan kamu kuat, ya coba aja. Tapi jangan harap bisa balik kalau kamu goyah. Malam makin larut, dan aku gak bisa bohong. Semakin aku cari tahu, semakin rasa penasaran itu berubah jadi keinginan. Bukan karena aku serakah, tapi karena aku udah bener-bener kepepet. Akhirnya, aku mutusin buat nyoba. Aku siapin bekal secukupnya, roti, air minum, baterai senter, korek, dan satu jaket tebal. Aku gak bawa jimat, gak bawa doa-doa aneh. Cuma satu niat, semoga bisa keluar dari masalah ini. Hari-hari aku naik motor pinjaman dari Bayu. Perjalanan dari kos ke titik terakhir, jalan beraspal, butuh waktu sekitar 1 jam. Habis itu aku harus jalan kaki, masuk ke hutan kecil yang udah gak ada jalannya. Jalurnya licin, semak-semak tinggi, dan hawanya beda. Lebih dingin dari biasanya. Walau matahari masih agak tinggi, aku sempat ragu. Tapi suara dalam hati bilang, lanjut. Udah kepalang tanggung. Setelah sekitar 45 menit jalan kaki, aku sampai di satu tanah lapang kecil. Di situ berdiri satu gubuk tua. Ukurannya nggak besar, dindingnya dari kayu yang udah lapuk, atapnya bolong-bolong. Kayak gubuk biasa buat berteduh, bertani. Tapi ada yang beda. Aku nggak tahu apa, tapi rasanya kayak tempat itu ngeliatin aku. Aku diam sebentar, tarik napas dalam, terus masuk pelen-pelen. Begitu masuk, hawa dalam gubuk itu langsung berubah. Sunyi banget. Bahkan suara angin pun gak ada. Gubuk itu cuma punya satu ruangan kecil, ada tikar lusuh di lantai, dan satu lampu minyak yang udah mati. Gak ada kasur, gak ada apa-apa. Tapi entah kenapa aku ngerasa ditunggu. Aku duduk di pojokan, buka bekal, dan pasang senter kecilku. Aku nyoba untuk nggak takut. Aku duduk sambil baca doa dalam hati. Walaupun agak lupa-lupa ingat, malam pertama belum dimulai. Tapi jantungku udah deg-degan dari sekarang. Di luar, suara jangkrik hilang, entah kenapa. Dan aku bisa dengar, Eida, sesuatu yang bergerak di semak-semak. Bukan binatang, bukan juga manusia. Tapi aku gak lari. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Malam itu dingin banget. Udara di lereng Merapi memang beda. Menusuk sampai tulang. Tapi yang bikin aku gak bisa tenang, bukan cuma dinginnya, tapi rasa gak nyaman yang entah kenapa muncul begitu aku masuk ke dalam gubuk itu. Gubuknya kecil,
berdinding anyaman bambu yang udah mulai rapuh, dan atapnya dari seng berkarat yang bolong-bolong. Lantainya tanah padat, keras, dan dingin. Aku duduk di pojokan. Alasnya cuma tikar pandan yang warnanya udah pudar. Senter kecil yang aku bawa cuma bertahan sebentar, lalu aku matiin sendiri. Bayu pernah bilang, jangan nyalain lampu terus-terusan. Biarkan gelap jadi teman, katanya. Makin kita melawan rasa takut, makin besar gangguannya. Tapi kalau kita terima, semua bakal berlalu. Ya, walau waktu itu aku mikir, itu kayak omongan sok spiritual yang gak ada gunanya. Tapi entah kenapa aku turutin juga. Jam tanganku nunjukin pukul 11 malam. Angin dari luar gubuk sesekali berembus, bawa aroma basah tanah dan bau kayu tua. Aku mulai merasa ngantuk, tapi belum berani tidur. Aku duduk sambil nyender ke dinding, sambil terus dengerin suara malam. Awalnya cuma suara jangkrik, tapi makin lama suara-suara itu mulai berubah. Ada bunyi gesekan, seperti sesuatu diseret. Perlahan, gesekannya makin dekat. Awalnya aku kira itu ranting atau mungkin hewan liar. Tapi ketika suara itu berhenti tepat di depan pintu, aku langsung tegang. Nafasku tertahan, kupingku berdiri. Aku gak berani gerak. Pintu gubuk itu gak dikunci, bahkan cuma ditutup biasa aja. Dan waktu daun pintunya goyang pelan, aku tahu ada sesuatu atau seseorang di luar. Tapi anehnya, gak ada langkah kaki, hanya gesekan pelan, seperti kain berat diseret tanah. Lalu hening, seketika bulu kuduku berdiri semua. Di sela suara jangkrik, aku dengar suara napas, tapi bukan dari aku. Napas itu pelan, berat, dan kasar, seperti napas seseorang yang udah lama nahan emosi atau sakit. Pelan-pelan, aku geser tubuhku lebih ke pojok, takut, tapi juga penasaran. Kalau aku buka pintu dan gak ada apa-apa, bisa jadi itu cuma halusinasi. Tapi kalau aku buka dan malah lihat sesuatu yang gak pengen aku lihat, akhirnya aku milih diam. Beberapa menit berlalu, suara napas itu berhenti. Tapi setelahnya, suasana malah makin mencekam. Jangkrik berhenti bunyi, hutan mendadak sunyi, dan suara dari atas atap terdengar jelas banget. Tok, tok, tok. Ada yang jalan di atas seng. Aku langsung mendongak. Langkah kakinya pelan, tapi jelas. Bukan tikus, bukan kucing. Terlalu berat. Langkahnya berpindah dari sisi kanan ke kiri, lalu berhenti. Dan gak lama kemudian, suara ketukan di atap berhenti, diganti sama suara lain. Suara tawa kecil, tawa perempuan. Tapi bukan tawa bahagia, itu tawa lirih, serak, seperti orang yang udah lama gak ketawa, dan akhirnya ketawa karena putus asa. Suara itu bikin bulu kuduku meledak semua. Tanganku mulai gemetar. Aku coba tarik nafas pelan-pelan, tapi tubuhku udah gak bisa bohong. Jantungku deg-degan, gak karuan. Aku coba ngeluarin doa-doa seadanya, walau lidahku udah keluh. Astagfirullah, ya Allah lindungi hamba, bisikku pelan. Tapi suara itu terus terdengar. Bukan cuma satu kali. Ada tawa, lalu suara perempuan menangis, lalu diam lagi, silih berganti. Dan yang bikin aku benar-benar hampir gak kuat adalah saat tiba-tiba dari arah tembok bambu di belakangku, aku dengar suara napas yang dekat banget. Napas itu kayak dari balik dinding, seolah ada yang berdiri di luar, tempel ke dinding. Dan napasnya langsung nyelonong ke arahku. Aku tutup kuping, tapi suara itu tetap kedengeran. Bahkan makin jelas di kepala. Aku coba buka mata, tapi ruangan gubuk itu sekarang terasa beda. Gelapnya berubah. Udara di dalam berubah jadi lembab dan pengap, seperti ada kabut tipis yang masuk dari salah-salah dinding. Aku gak tahu gimana, tapi aku mulai ngerasa gak sendiri. Ada yang berdiri di pojokan, samar, tinggi, diam, tapi aku bisa ngerasa tatapannya, walau gak kelihatan, tapi rasanya jelas banget.
Tatapan yang dingin, kosong, dan berat. Aku gak berani nengok. Badanku kaku. Aku cuma bisa nunduk sambil nahan tangis. Aku bukan orang yang gampang takut. Tapi malam itu, aku kayak anak kecil yang ditinggal di kuburan. Rasa takutnya dalam banget. Bukan takut karena serem doang, tapi kayak ada sesuatu yang nyeret batin gue buat tunduk, buat nunduk, buat ngaku salah. Padahal aku gak tahu salahku apa. Aku sempet kepleset tidur juga, antara sadar dan gak sadar. Tapi dalam mimpi itu, aku ada di tempat yang sama, dalam gubuk itu juga. Cuma bedanya, sekarang aku ngeliat satu sosok duduk di depan pintu. Rambutnya panjang banget, nutupin muka, badannya dibungkus kain putih kayak kafan. Tapi nggak kotor, justru bersih dan rapi. Saya diam aja, nggak gerak. Tapi dari bawah rambutnya itu suara kecil keluar. Mau kaya? Aku pengen kabur. Tapi mulutku malah ngomong sendiri. Iya, seketika dia berdiri, suaranya jadi berat. 3 malam. Jangan takut, jangan tanya, jangan lari. Aku kebangun dengan keringat dingin. Napasku, aku lihat jam tangan. Jam 3:13 pagi. Masih ada beberapa jam sebelum subuh. Tapi gubuk itu udah gak gelap lagi. Ada cahaya remang, entah dari mana. Tapi yang lebih bikin aku merinding adalah ada segepok uang 50 ribuan di depan pintu rapi kayak baru dicetak dari ATM. Aku bengong, mataku gak berkedip. Aku gak tahu harus seneng atau takut. Tapi rasa penasaranku kalah sama rasa ngeri. Dari mana uang itu? Siapa yang naruh? Apa itu cuma halusinasi? Aku gak berani sentuh. Aku cuma duduk sambil meluk lutut. Sampai akhirnya azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Suara azan itu seperti narik aku keluar dari mimpi. Aku akhirnya bangun, jalan pelan, dan buka pintu. Uang itu masih di situ. Aku ragu, tapi akhirnya aku ambil juga. Uang itu nyata. Bahkan, bau kertas barunya masih kecium. Tanganku gemetar waktu masukin ke tas kecilku. Itu malam pertama. Aku belum tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi satu hal yang pasti, aku udah masuk terlalu dalam. Pas aku bangun, matahari udah mulai turun. Langit di luar gubuk kelihatan oranye kemerahan, dan hawa dingin khas gunung Pelen-Pelen mulai masuk dari sela-sela dinding bambu yang bolong-bolong. Aku sempat mikir, loh, aku tadi tidur ya? Tadi malam rasanya kayak gak bisa merem sama sekali. Tapi ternyata aku sempat ketiduran. Mungkin cuma sebentar, tapi cukup buat tubuhku agak fresh sedikit. Aku langsung keluar gubuk buat lihat suasana sekitar. Pepohonan pinus menjulang tinggi. Beberapa suara burung masih terdengar, tapi gak sehidup suasana sore di gunung pada umumnya. Sepi, kayak semua kehidupan sengaja menjauh dari sekitar gubuk itu. Dan entah kenapa, tiap aku ngeliat ke arah hutan yang agak gelap, kayak ada perasaan gak enak. Bulu kuduku berdiri sendiri. Padahal belum ada apa-apa. Tapi ya udahlah, niatku kesini udah jelas. 3 malam, bertahan 3 malam, dan uang bakal datang sendiri. Bayu pernah bilang, jangan banyak tanya, jangan banyak mikir, dan jangan pernah ngomong sembarangan di sana. Jadi, aku tahan aja semua. Rasa gak nyaman itu. Sore itu aku cuma duduk di depan gubuk, ngeliatin langit Pelen-Pelen berubah warna. Tapi, sekitar jam 6 lebih dikit, kabut mulai turun. Cepat banget, dalam hitungan menit, gubuk itu udah kayak tenggelam di dalam kabut putih yang pekat. Jarak pandang cuma sekitar 2 meter. Sumpah, aku langsung masuk lagi ke dalam gubuk dan nutup pintu. Padahal belum terlalu malam, tapi suasananya udah kayak jam 2 pagi. Sunyi, lembab, dingin, dan mencekam. Aku ambil tasku,
nyari senter kecil, lalu duduk di pojokan gubuk sambil nyalain senter ke bawah. Aku gak berani nyenter ke arah luar jendela. Takut ngeliat sesuatu yang aneh-aneh. Malam kedua dimulai. Dan aku sadar ini bakal lebih berat dari semalam. Sekitar jam 8 malam, suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan suara ranting patah atau daun kering kegeser. Kali ini suara gamelan, pelan, jauh, tapi jelas. Nada-nadanya khas banget. Mirip suara gamelan yang sering kudengar waktu masih kecil, pas ada kirap atau acara adat, tapi ini lain. Nadanya pelan, nyeret, dan terdengar kayak gamelan yang dimainkan di tengah mimpi buruk. Aku diam, nahan napas. Kupingku kupasang baik-baik, dan benar. Suara itu makin lama makin dekat. Ada gending Jawa yang dimainkan, tapi temponya lambat kayak gamelan kematian. Aku langsung nunduk. Bayu pernah bilang, kalau dengar suara gamelan, jangan lihat keluar. Jangan jawab. Jangan gerak. Jadi, aku duduk di sana, nunduk, tangan gemeter megang senter, sambil terus baca doa dalam hati. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Suara sendal kayu, klotek-klotek pelan, jalan di atas tanah basah. Bulu kudukku langsung berdiri semua. Langkah itu muter ngelilingin gubuk. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku bisa dengar jelas napasku. Sendiri makin berat. Tapi aku tahan. Gak boleh lihat, gak boleh gerak. Sampai akhirnya, langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Aku bisa dengar nafas seseorang di balik pintu. Berat, pelan, dan lama-lama berubah jadi suara tawa kecil, cekikikan halus. Suara perempuan, tapi bukan suara perempuan biasa. Ada sesuatu yang gak beres di cara dia ketawa. Kayak ada suara lain yang nempel. Gak bisa kujelasin. Tapi itu bukan tawa manusia normal. Aku gak tahan. Tanganku refleks nutup. Telinga, senter masih nyala. Tapi aku tutupin pakai tangan biar cahaya nggak menyala terlalu terang. Suara tawa itu makin keras. Lalu hilang. Nggak ada langkah kaki pergi, nggak ada suara menjauh. Tiba-tiba aja hening. Aku diam di pojokan gubuk sampai entah jam berapa. Saking paniknya, aku sampai nggak berani ngelihat jam. Tapi mungkin lewat tengah malam. Baru setelah semuanya tenang, aku bisa tarik napas sedikit lega. Tapi itu belum selesai. Beberapa menit kemudian ada bau. Bau menyengat, amis, dan kayak bau bangkai. Aku sempat mau muntah. Bau itu muncul begitu aja, kayak ada sesuatu yang baru masuk ke dalam ruangan, padahal pintu dan jendela tertutup semua. Aku ngangkat kepala pelan-pelan. Di salah satu sudut gubuk yang dari tadi gelap banget, kayak ada bayangan tinggi, kurus, berdiri diam. Gak gerak, gak bersuara. Tapi auranya berasa banget dingin. Nairmin, aku gak sanggup ngeliat lama-lama. Kupalingkan muka, nutup mata rapat-rapat. Aku cuma bisa baca ayat-ayat pendek, sambil terus berdoa, supaya malam itu cepat selesai. Gak tahu gimana caranya. Tapi tiba-tiba semuanya gelap. Senterku mati, entah baterainya habis atau ada yang matiin. Dan dalam gelap itu, aku dengar suara, napas di leherku. Aku gemetar, gak bisa gerak. Badanku kaku. Suara napas itu makin berat, makin dekat. Dan pas aku buka mata, ada wajah pucat tepat di depan mukaku. Matanya kosong, bibirnya sobek sampai pipi, dan lidahnya panjang keluar. Aku nyaris teriak, tapi mulutku gak bisa kebuka. Badanku kaku total. Sampai akhirnya semua gelap. Aku pingsan. Aku bangun waktu matahari udah naik. Badanku lemas. Tapi yang bikin aku bingung adalah ada sesuatu di dalam tasku. Waktu ku buka, ada gulungan uang. Gak banyak, tapi cukup buat aku kaget setengah mati. Semua uang itu baru,
masih wangi, dan gak ada satupun yang cacat. Aku gak ngerti itu dari mana. Aku gak mimpi. Tapi yang jelas, itu bukan uangku. Aku diam, duduk lama, sambil terus mikir. Ini baru malam kedua, masih ada 1 malam lagi. Tapi sekarang aku gak cuma takut, aku juga mulai ngerasa ada yang ngawasin aku. Sejak aku bangun pagi itu, aku merasa ada sesuatu yang nempel di pundakku. Entah pikiran sendiri atau apa, tapi setiap kali aku noleh, kayak ada bayangan cepet banget ngilang di ujung mataku. Aku coba keluar dari gubuk buat ambil udara segar. Tapi baru 5 langkah dari pintu, aku ngelihat sesuatu di tanah. Ada big kaki, tapi bukan bekas kaki manusia. Bekas kaki itu panjang, ramping, dan kayak cuma ada 2 jari. Bekasnya nembus ke tanah, dalam banget, dan arahnya muterin gubuk. Aku langsung merinding lagi. Aku putusin buat gak kemana-mana. Aku balik masuk dan duduk lagi di pojokan. Tas masih ku genggam erat, isinya masih ada. Tapi aku mulai sadar, itu kayak bayaran awal. Dan aku mulai mikir, harga sebenarnya belum tentu cuma 3 malam nginep. Hari itu berjalan lambat banget, jam seolah gak gerak. Dan tiap suara ranting patah atau angin yang gesek dedaunan, aku langsung waspada. Rasa takut udah mulai berubah jadi kecemasan yang gak bisa dijelasin. Rasanya kayak otakku diperas terus-menerus tanpa henti. Aku gak lapar, gak haus, cuma capek. Luar biasa capek. Tapi aku tahan. Tinggal 1 malam lagi, besok aku bisa pulang, bisa keluar dari tempat ini. Menjelang sore, langit kembali berubah. Kabut turun lebih cepat dari kemarin. Dan kali ini, ada suara lain ikut turun bersamaan. Kayak bisikan, banyak, ribuan. Mereka bisik-bisik bersamaan dari segala arah. Aku gak bisa nangkep apa yang mereka omongin. Tapi nadanya jelas bukan doa. Itu kayak mantra. Kayak nyanyian arwah yang marah. Aku tutup telinga. Tapi suara itu tetap masuk ke kepala. Gak bisa ditahan. Aku guling-guling di lantai, nahan kuping, sambil ngelawan rasa pusing yang luar biasa. Kepala kayak mau pecah. Dan pas aku gak kuat lagi, aku teriak, "Berhenti!" Dan tiba-tiba semuanya sunyi. Total, gak ada suara apapun. Cuma napas sendiri yang berat. Dan detak jantungku yang kayak mau copot. Tiba-tiba ada suara langkah kecil dari atap. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, lalu berhenti. Aku gak berani lihat ke atas, tapi aku tahu malam ketiga bakal jadi malam yang beda. Gue duduk lemas di lantai gubuk yang dingin. Malam ketiga baru dimulai, tapi rasanya udah kayak mimpi buruk berkepanjangan. Badan gue masih lemas gara-gara kejadian kemarin. Gue tidur gak nyenyak. Dan suara langkah kaki yang berputar-putar di luar gubuk itu gak berhenti sampai menjelang subuh. Gue gak berani buka pintu, cuma bisa peluk lutut sambil nahan napas. Dari sore mulai turun, kabut makin tebal. Udara jadi lebih dingin dari kemarin. Gubuk yang tadinya udah lumayan terang karena cahaya dari sela-sela dinding, sekarang gelap total. Gue nyalain lampu kecil yang gue bawa, semacam senter kepala. Baterainya tinggal setengah. Tapi gue gak punya pilihan lain. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit berubah hitam kelam, kayak abis disiram tinta. Gue duduk lagi di pojok gubuk, posisi yang sama kayak malam pertama dan kedua. Tapi kali ini, gue jauh lebih waspada. Mata gue awas, kuping gue pasang. Gue gak pengen kecolongan kayak kemarin. Tapi, justru karena itu, gue malah makin sadar sama semua suara aneh yang muncul. Sekitar jam 9 malam, gue dengar suara bisik-bisik. Bukan satu suara, tapi banyak. Kayak ada sekelompok orang ngobrol pelen-pelen di luar gubuk. Gue tahan napas, dengerin baik-baik. Suara itu muter, kadang di sebelah kanan, kadang di belakang, kadang di atap. Gue gak ngerti mereka ngomong apa, karena bahasanya aneh banget. Kayak bahasa Jawa kuno,
tapi campur sama suara lirih yang bikin kepala gue pusing. Gue pegang senter erat-erat sambil merapat ke tembok. Gue coba tahan takut, tapi badan gue mulai gemeter. Tiba-tiba, tok, 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 ada yang ketuk pintu, pelan, tapi jelas, 3 ketukan. Lalu sunyi. Gue tunggu. Gak ada suara apa-apa. Lalu tok, 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 lagi. Kali ini lebih keras. Jantung gue kayak mau copot. Gue gak berani buka pintu. Bahkan gak berani gerak. Tangan gue keringetan. Senter di tangan udah gak stabil. Ketukan itu berhenti. Tapi gue masih nunggu. Sekitar 2 menit kemudian, pintu itu kebuka sendiri. Perlahan, bunyinya berdecit pelan. Dan gue bisa lihat dari sela cahaya senter gue, ada bayangan berdiri di depan pintu. Tinggi, kurus, rambutnya panjang banget sampai hampir nyentuh tanah. Dia gak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Tapi yang bikin gue gak kuat, mukanya gak ada. Rata, gak ada mata, hidung, mulut, cuma kulit putih pucat polos. Gue mau teriak, tapi suara gue gak keluar. Tenggorokan gue ketahan. Bayangan itu masuk selangkah. Gue mundur, dia masuk lagi. Gue makin mundur sampai mentok tembok. Lalu dia berhenti, diam di depan gue. Terus pelan-pelan dia nunduk. Kepala tanpa wajah itu turun, kayak ngeliat gue. Tiba-tiba dia duduk. Iya, dia duduk persis di tengah ruangan. Punggungnya ngadep ke gue. Diam, gak ngapa-ngapain. Di luar ikut hilang. Tapi di dalam, ruangan itu jadi dingin banget. Nafas gue sampai keluar uap. Padahal ini bukan pegunungan tinggi. Gue cuma bisa ngeliatin makhluk itu duduk, dan senter gue mulai redup. Mati. Gue gelap-gelapan sama makhluk itu, dan gue gak sanggup gerak. Gak ada suara, gak ada cahaya, gak ada waktu. Rasanya semua beku. Gue gak tahu berapa lama gue di posisi itu. Sampai akhirnya, entah dari mana, cahaya bulan masuk dari sela dinding, dan makhluk itu udah gak ada. Tapi lantai tempat dia duduk itu basah, kayak habis kena embun, tapi warnanya lebih gelap. Gue gak berani periksa. Gue langsung tidur-tiduran sambil baca doa dalam hati. Gak peduli posisi, gak peduli nyaman atau enggak, yang penting gue bisa tahan sampai pagi. Tapi malam itu, gue ngerasa kayak tidur di tempat yang bukan dunia. Mimpi gue aneh. Gue ada di satu pasar, gelap tapi penuh orang. Semua orang pakai baju putih lusuh, matanya kosong, dan mereka bisik-bisik nyebut nama gue. Gue jalan di tengah mereka, dan tiap gue lewatin satu orang, mereka kasih gue uang receh, banyak banget. Tapi tiap kali gue ambil, tangan gue kayak terbakar. Pagi datang akhirnya, dan gue kebangun dengan nafas ngos-ngosan. Gubuk masih gelap, walaupun matahari udah naik. Gue keluar, dan anehnya ada tumpukan daun kering di depan pintu. Tapi itu yang aneh. Di antara tumpukan daun itu ada uang. Beneran, uang receh, lembaran ribuan, puluhan ribu. Gue cuma bisa duduk bengong. Gue gak tahu itu dari mana. Gue gak pernah naro, gue gak pernah minta, tapi itu ada di depan gue. Gue ambil, pelan-pelan. Jantung gue berdebar kencang. Jumlahnya gak banyak, tapi cukup buat bikin gue makin bingung. Apa ini pertanda? Apa ini bagian dari 3 malam yang dibilang orang-orang itu? Tapi kenapa harus pakai cara kayak gini? Gue masuk lagi ke dalam gubuk, duduk, dan mikirin semuanya. Gue takut, tapi gue juga penasaran. Dan jujur aja, gue butuh uang itu. Gue butuh hidup. Tapi apa harga dari semua ini? Matahari makin naik, tapi perasaan gue malah makin tenggelam. Ada sesuatu yang nempel di badan gue, kayak bekas dari dunia lain yang belum mau pergi. Dan malam ketiga akhirnya selesai.
Pagi itu, aku bangun dengan rasa yang gak bisa dijelasin. Badanku lemes, tapi ada semacam kelegaan yang aneh. Gubuk itu masih sama remang, dingin, dan penuh bau kayu lapuk yang menyengat. Tapi ada sesuatu yang beda. Entah kenapa, suasananya terasa lebih hening. Bukan hening yang menakutkan seperti 2 malam sebelumnya, tapi lebih ke tenang. Kayak semuanya udah selesai. Kayak aku udah ngelewatin sesuatu yang besar. Tapi belum ngerti apa aku duduk sebentar di tikar, ngelihat keluar dari sela dinding bambu yang bolong-bolong. Kabut masih tebal, matahari belum kelihatan, tapi aku tahu hari udah pagi karena suara burung mulai terdengar. Gak ada suara gamelan, gak ada langkah kaki, gak ada sosok hitam tinggi yang berdiri di luar. Heningnya itu justru bikin aku sadar aku beneran selamat. 3 malam, gak gampang, sumpah. Tapi aku beneran bertahan. Dengan tangan masih gemetaran, aku ambil tas yang udah aku siapin dari awal. Aku lipat tikar seadanya, bersihin sisa debu dan daun kering yang nempel di baju, dan berdiri. Kaki rasanya berat banget, bukan cuma karena capek, tapi lebih ke kayak aku ninggalin sesuatu. Gubuk itu udah kayak saksi semua rasa takut, panik, dan nekat yang aku rasain. Tapi aku tahu aku gak bisa tinggal lebih lama. Udah, aku harus pergi. Pas aku buka pintu gubuk, cahaya pagi langsung nyorot ke wajahku. Bukan cahaya yang terang banget sih, tapi cukup bikin aku merem sebentar. Angin pagi berembus pelan, bawa bau tanah basah. Hutan itu masih sunyi, tapi sekarang sunyinya bukan menakutkan, lebih ke sunyi yang lega. Aku mulai jalan, nyusurin jalur yang waktu itu aku lewatin. Pelan-pelan, sambil sesekali nengok ke belakang. Gubuk itu masih berdiri, diem, tapi ada aura yang beda. Kayak dia juga tahu tugasnya udah selesai. Aku gak tahu pasti berapa lama aku jalan. Yang jelas, pas sampai di ujung hutan dan nemu jalan, tanah yang biasa dilewatin orang desa, rasanya kayak napas pertama habis ditahan lama. Di sana ada suara ayam, suara motor dari kejauhan, dan bau asap dapur dari rumah-rumah warga. Aku turun pelan, sempat mampir ke warung kecil buat beli air. Ibu-ibu yang jaga sempat ngelihat aku lama banget. Mungkin karena bajuku kotor, muka kusut, dan mata cekung. Tapi dia cuma senyum kecil, terus nanya pelan, "Dari atas, Mas?" Aku cuma angguk, gak bisa ngomong banyak. Entah kenapa tenggorokan rasanya kering, dan aku cuma pengen cepet-cepet pulang. Setelah minum, aku jalan lagi ke arah jalan besar. Nunggu ojek online, sinyal HP mulai masuk pas sudah agak turun, dan langsung banyak notif yang masuk. Tapi aku gak buka dulu, masih belum sanggup. Perjalanan pulang ke rumah banner-banner kayak mimpi. Rasanya kayak baru keluar dari dunia lain. Rumahku masih sama, kecil, sempit, tapi sekarang terasa berbeda. Mungkin karena aku yang berubah. Pas masuk, aku langsung rebahan, gak mikir apa-apa. Baru sore harinya, aku mulai ngerasain yang aneh. Waktu aku buka dompet, ada selembar uang 50.000 yang gak aku inget pernah naro. Aku pikir mungkin sisa uang dari terakhir beli bensin. Tapi besok paginya, uang itu jadi 2 lembar. Dan besoknya lagi, jadi 5 lembar. Aku masih ngerasa itu halusinasi atau kebetulan. Sampai akhirnya seminggu kemudian, aku nemuin amplop putih di bawah bantal. Isinya duit 1 juta. Pas, gak ada nama, gak ada tulisan, cuma duit. Dari situ, aku mulai curiga. Setiap hari, selalu ada aja uang yang muncul entah dari mana. Kadang di lemari, kadang di bawah meja, pernah juga di dalam kulkas. Semuanya kondisi baru, rapi, bahkan masih berbau tinta, khas uang cetakan baru. Aku gak pernah lihat siapa yang naro, gak pernah dengar suara aneh, gak ada mimpi aneh juga, tapi uangnya selalu ada. Awalnya aku takut, jujur aja, siapa sih yang gak takut? Ini udah gak masuk akal. Tapi karena kondisi kepepet,
dan benar-benar butuh, akhirnya aku mulai nerima. Pelan-pelan, aku bayar utang. Baseline rumah Don mulai buka bengkel kecil di depan rumah. Uangnya nggak banyak, tapi cukup buat hidup tenang. Setiap aku pakai uang itu buat hal baik kayak bantuin tetangga, beli makanan buat anak yatim, atau sekadar nyumbang ke masjid doang yang datang makin lancar. Tapi kalau aku mulai belanja yang aneh-aneh, uangnya justru berhenti muncul. Jadi lama-lama aku mulai ngerti polanya. Sampai suatu malam, aku mimpiin sosok hitam tinggi yang dulu pernah aku lihat di malam kedua. Dia diam aja di depan pintu rumahku. Matanya merah, tapi nggak menyerang. Cuma liatin aku sambil manggut pelan. Dari situ aku sadar, kayaknya ada perjanjian tak tertulis antara aku dan tempat itu. Selama aku nggak serakah, nggak nyakitin orang, dan tetap hidup sederhana, aku bakal amen. Tapi kalau aku mulai mes-mes, mereka bisa ngambil semuanya dalam sekejap. Makin hari, hidupku makin stabil. Nama bengkelku mulai dikenal, bahkan sempat diliput media lokal. Karena pelayanannya ramah dan murah. Banyak yang heran kok bisa orang yang dulunya miskin banget, tiba-tiba jadi punya usaha. Tapi aku gak pernah cerita sama siapa-siapa. Bahkan ke Bayu pun enggak. Dia cuma sempat nanya, "Jadi beneran kamu nginep 3 malam di sana?" Dan aku cuma jawab, "Iya." Dan sekarang udah Dia senyum, terus bilang pelan, "Gubuk itu emang milih, Mas. Gak semua yang datang bisa pulang." Kata-kata itu bikin bulu kuduku merinding lagi. Tapi aku tahu dia benar. Tempat itu bukan sembarang tempat. Ada sesuatu di sana yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kuat dari yang bisa kita pikirkan. Dan aku, entah kenapa, dikasih kesempatan buat ngerasain itu. Beberapa bulan berlalu. Sekarang hidupku jauh lebih tenang. Aku udah gak lagi mikirin utang, gak lagi tidur, gelisah mikirin besok makan apa. Tapi setiap kali aku ngeliat ke arah utara, ke arah Merapi berdiri megah, dari kejauhan ada rasa aneh yang susah dijelasin. Bukan takut, tapi lebih ke hormat. Rasa kayak aku punya hutang, bukan uang, tapi hutang rasa. Aku gak tahu sampai kapan uang itu bakal terus datang. Tapi selama ini belum pernah gagal. Setiap aku butuh, pasti ada. Gak pernah berlebihan, tapi juga gak pernah kekurangan. Dan selama aku masih ingat 3 malam itu, aku tahu aku gak sendirian. Ada yang ngawasin, tapi juga ada yang jagain. Gubuk itu mungkin cuma gubuk tua reot di hutan, tapi buat orang-orang yang nekat, putus asa, dan siap mental kayak aku, waktu itu dia bisa jadi jalan keluar. Tapi jalannya gak gampang, dan harganya bukan cuma nyali tapi juga jiwa. Sekali kamu lewatin itu, hidup kamu gak akan pernah sama lagi. Dan percayalah, bukan semua orang sanggup. Kadang aku masih mimpi balik ke sana. Kadang cuma lewat jalurnya, kadang masuk lagi ke gubuknya. Tapi tiap kali mimpi itu muncul, aku bangun dengan satu hal yang sama: bau tanah basah, dinginnya kabut, dan suara lirih gamelan dari kejauhan. Kayak panggilan halus dari tempat yang dulu aku datangi. Bukan buat cari kaya, tapi karena gak punya pilihan lain. Dan sekarang, setelah semua itu, aku ngerti, kaya bisa datang dari mana aja, tapi semua ada harganya. Bedanya, gak semua harga dibayar dengan uang. Kadang cukup dengan takut, niat, dan 3 malam sendirian di tempat yang bahkan cahaya pun enggan singgah. Beberapa tahun sudah berlalu sejak malam-malam aneh itu di gubuk tua. Kadang aku masih gak percaya kalau semua itu pernah benar-benar terjadi. Tapi setiap aku membuka laci lemari, setiap nemu uang yang muncul tiba-tiba di balik bantal, atau bahkan sekadar mimpi yang aneh saat tidur, aku selalu diingatkan,
Ini bukan halusinasi. Ini bukan cuman keberuntungan biasa. Aku pernah ke tempat itu. Aku pernah ditantang. Dan aku selamat. Tapi hidup setelahnya nggak serti-merta. Jadi mudah. Setelah bengkelku berkembang, banyak yang mulai ngelirik. Ada yang ngajak kerja sama, ada juga yang datang dengan niat numpang. Benar. Awalnya aku senang. Karena akhirnya aku bisa ngerasain gimana jadi orang yang dicari, dihormatin. Tapi makin lama, makin terasa sesuatu yang ganjil. Entah kenapa, setiap kali aku mulai terlalu senang dengan pencapaian ini, ada aja kejadian yang bikin aku sadar. Jangan keterlaluan. Pernah suatu kali, aku nyoba beli mobil bekas buat usaha. Niatnya buat jemput antar pelanggan. Mobil itu udah lama aku idamkan. Tapi anehnya, begitu aku teken DP dan mobilnya sampai di rumah, besok paginya bannya kempes semua. Mesinnya mendadak mogok. Padahal semalam sehat-sehat aja. Dan pas aku ngotot benerin ke bengkel lain, 3 hari kemudian, mobil itu kebakaran kecil di bagian mesin. Padahal baru dipakai ke warung. Waktu itu aku langsung ngerasa ada yang gak beres. Aku duduk lama di garasi, ngeliatin mobil itu sambil ngelamun. Dalam hati, ada suara yang kayak ngingetin, kamu ngelupain sesuatu. Sejak itu aku berhenti beli barang mewah. Aku gak pernah lagi beli barang-barang yang bukan kebutuhan. Kalaupun mau, aku pastiin dulu. Itu buat bantu orang lain juga. Gak tahu kenapa. Setiap aku kembali hidup sederhana, semuanya jadi lancar lagi. Yang paling bikin aku mikir dalam adalah waktu anak tetangga yang masih kecil main ke rumah. Terus iseng masuk kamar tanpa izin. Dia buka-buka laci dan nemuin salah satu amplop putih berisi uang yang biasanya muncul sendiri. Aku langsung panik dan ambil itu dari tangannya. Waktu aku lihat ke arah matanya, si anak itu ngeliatin aku sambil bisik, "Om, itu ada yang jaga laci ini ya?" Tadi dia duduk diam di situ, matanya merah. Aku langsung gemetar. Sejak saat itu, aku kunci rapat semua ruangan pribadi. Bukan karena takut barang hilang, tapi karena aku ngerasa ada yang gak boleh dilanggar. Uang yang aku dapat ini bukan uang biasa. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang dayam-dayum ngeliatin, ngawasan, dan ngingetin kalau aku mulai salah langkah. Lalu datanglah satu malam yang menurutku jadi titik akhir dari semua ini. Waktu itu aku lagi duduk di ruang tamu, sendirian, ngelamun sambil ngopi. Lampu rumah udah mati semua kecuali satu di ruang depan. Tiba-tiba ada angin dingin banget yang masuk dari jendela. Padahal semua jendela ketutup. Lilin kecil yang aku taruh di meja tiba-tiba padam. Dan udara jadi berat. Di tengah keheningan itu, terdengar suara langkah kaki dari arah kamar. Pelan, berat, teratur. Tapi gak ada siapa-siapa di rumah selain aku. Aku langsung berdiri, deg-degan, setengah mati. Tapi anehnya, rasa takutnya gak segila waktu aku masih di gubuk dulu. Lebih ke kayak sadar, kayak aku tahu siapa yang datang. Dan bener aja, pas aku nengok ke arah lorong kamar, samar-samar kulihat siluet tinggi besar berdiri diam di sana. Matanya merah, badannya gelap, tapi gak ada aura mengancam. Dia cuma ngeliatin aku, dalam banget. Lalu dia maju 2 langkah, angguk pelan, dan hilang. Udara langsung kembali normal. Tapi di meja tempat aku duduk, ada satu amplop baru, putih, bersih, gak ada tulisan apa-apa. Isinya 10 juta rupiah. Aku gak langsung sentuh itu. Aku duduk dulu, napas dalam-dalam, dan tiba-tiba aja aku nangis. Bukan karena takut, tapi karena sadar semua ini ada batasnya. Aku gak bisa selamanya bergantung sama apa yang datang dari dunia yang gak kelihatan. Sekuat apapun penjaga dari tempat itu, sebaik apapun niatku memakai uang ini, tetap aja ini bukan milikku sepenuhnya. Besok paginya, aku ambil amplop itu dan aku sumbangin semuanya ke panti asuhan gak pek nama, gak pakai pamrih, dan ani. Setelah itu, uang dari sana berhenti datang. Beberapa hari,
Gak ada apa-apa. Gak ada uang muncul tiba-tiba. Gak ada mimpi aneh. Gak ada suara gamelan di kejauhan. Semua hening. Dan jujur aja, aku sempat ngerasa hampa. Tapi di sisi lain, hidupku tetap jalan. Biarpun gak ada bantuan gaib lagi, usaha masih rame. Pelanggan makin banyak. Dan aku makin tenang. Kayak semuanya pelen-pelen balik ke jalur manusia biasa. Jalur yang logis, jalur yang nyata. Kadang aku kangen sama perasaan itu, rasa dilindungi, rasa disokong dari tempat yang misterius. Tapi aku juga sadar, semua itu cuma fase yang harus aku lewati. Waktu dulu aku lagi jatuh-jatuhnya, dan setelah aku bangkit, mereka pergi, atau mungkin nungguin aku jatuh lagi. Entahlah, yang pasti, aku gak pernah balik ke gubuk itu. Walaupun kadang kepikiran, tapi aku tahu gak boleh sembarangan. Tempat itu cuma buat mereka yang bener-bener kepepet, bener-bener niat, dan siap mental. Dan yang lebih penting, tempat itu gak suka didatengin 2 kali. Sekarang, setiap aku lihat ada orang yang hidupnya susah, aku jadi lebih bisa ngerti. Karena aku pernah di titik itu. Aku tahu rasanya tidur kelaparan, dihantui utang, ditolak kerjaan berkali-kali. Tapi aku juga tahu, kadang jalan keluar datang dari arah yang gak masuk akal. Kalau kamu dengar cerita ini dan merasa tertarik buat nyoba buat ke gubuk tua di lereng Merapi, itu satu pesanku: jangan datang karena penasaran, jangan datang karena serakah. Jangan pernah niat ke sana buat sekadar buktikan. Karena tempat itu nggak main-main. Itu bukan tempat wisata, bukan tempat uji nyali. Itu tempat ujian hidup. Dan sekali kamu masuk, kamu nggak akan keluar sebagai orang yang sama. Kalau kamu beruntung, kamu bakal dibantu. Tapi kalau kamu sombong, kamu bisa nggak balik. Aku tahu aku termasuk yang beruntung. Tapi bukan berarti aku menang. Karena aku nggak tahu sampai kapan mereka biarin aku hidup tenang. Mungkin sampai aku lupa. Mungkin sampai aku lalai. Mungkin sampai aku cerita ini ke orang yang salah tapi sekarang aku cuma pengen hidup biasa. Gak pengen kayak mendadak lagi. Gak pengen kejutan-kejutan dari dunia lain lagi. Aku cuma pengen damai. Karena dibalik semua uang itu ada rasa yang gak bisa dibeli tenang. Dan itu gak pernah datang dari gubuk tua manapun. Kalau kamu merasa cerita ini terlalu aneh buat dipercaya, ya gak apa-apa. Aku pun kalau dengar dari orang lain, mungkin bakal anggap itu cuma karangan. Tapi aku gak nyuruh kamu percaya. Aku cuma cerita. Karena kadang cerita adalah satu-satunya cara buat ngelepas beban yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kalau suatu hari kamu lewat jalan kecil di lereng Merapi, lalu lihat satu gubuk reot di ujung hutan, berdiri diam sendirian. Jangan berhenti, jangan tengok, jangan panggil siapa-siapa, jalan aja terus. Karena bisa jadi ada yang lagi diuji di dalam sana, sama seperti aku dulu. Itulah akhir dari kisah Dimas tentang 3 malam penuh teror di gubuk tua lereng Merapi yang akhirnya mengubah hidupnya selamanya. Cerita ini mungkin terdengar gak masuk akal, tapi seperti yang kita tahu, di dunia ini gak semua hal harus bisa dijelaskan dengan logika. Kadang ada tempat-tempat dan kejadian-kejadian yang hanya bisa dipahami dengan rasa percaya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi Dimas, apa kalian berani coba nginap di gubuk itu demi uang? Atau justru kalian punya cerita serupa yang gak kalah menyeramkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku selalu senang baca dan diskusi bareng kalian semua. Jangan lupa juga untuk klik like kalau suka videonya, subscribe biar gak ketinggalan cerita selanjutnya, dan aktifin loncengnya
supaya dapat notifikasi saat episode baru tayang. Terima kasih. Banyak udah nemenin sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Hati-hati kalau lewat hutan malam-malam. Siapa tahu ada yang lagi nunggu.